Shalom, selamat sore teman-teman. Apa kabar kalian semua? Puji Tuhan, saya percaya kalian dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan menyembah Tuhan yang sudah memelihara kita siang dan malam. Diminta kita semua bangkit berdiri, berturut-turut kita menyanyi Tuhan Yesus baik dan jangan lelah. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur karena hanya pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami anak-anak remaja-Mu akan beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati ibadah remaja kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya mau jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Persilakan duduk kembali. Benar teman-teman, Tuhan Yesus itu baik. Di waktu sekarang ini kita banyak bergumul dengan COVID-19. Mereka kecewa karena kehilangan pekerjaan dan banyak pikiran. Tetapi satu hal yang kita imani, bahwa semua yang terjadi ada di dalam pengetahuan Tuhan. Kita masih sehat, kita masih bisa bermain, bercanda, tertawa, beribadah, serta berbagi cerita dengan keluarga walau hanya di rumah saja. Itu adalah salah satu bukti bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh pegangan. Sumber pertolongan kita hanyalah kepada Yesus Kristus, Sang Pemilik hidup kita. Untuk itu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Penatua Ibu Maria Yanis. Sebelum itu kita angkat pujian Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Saat Kau berfirman, ku
Adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pelayanan firman di saat ini. Karena itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, Bapa yang kami sembah siang dan malam di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan, di mana kami tetap terpelihara baik hingga di saat ini. Kami bersyukur untuk persekutuan PLK Remaja di saat ini Bapa. Kami hendak memuji dan membesarkan akan nama-Mu, dan kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami agar pelayanan firman saat ini dari awal sampai selesainya kiranya jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekalian, apakah kalian sekarang ini masih mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurumu di rumah? Saya percaya kamu dapat menyelesaikan itu dengan baik. Kalau boleh saya tahu, apa sebenarnya tujuan kalian mencari ilmu pengetahuan? Pada kesempatan ini, saya mau kalian mengerti dan memahami bagaimana tujuan kita untuk mencari pengetahuan. Dan kita harus mengerti bahwa ilmu pengetahuan yang kita peroleh itu semata-mata karena anugerah Tuhan dan karena kita ada rasa takut akan Tuhan. Adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, antara ilmu pengetahuan dan iman sering kali dipertentangkan. Ada orang menganggap bahwa ilmu pengetahuan tidak membutuhkan iman. Ilmu pengetahuan hanya membutuhkan logika atau penalaran. Sementara iman hanya membutuhkan rasa percaya. Dia tidak butuh ilmu pengetahuan. Apakah keduanya benar-benar bertentangan? Mari kita pelajari kitab Amsal, karena Amsal memiliki didikan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Kita buka kitab Amsal pasal 1, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. Tujuan Amsal ini. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Adik-adik remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kehidupan masyarakat bangsa Israel zaman dulu, mereka mengerti sekali apa itu pendidikan, sehingga dari kanak-kanak, remaja, dewasa, mereka wajib untuk menuntut ilmu. Itulah sebabnya kenapa Salomo menulis dalam kitab ini. Apa tujuan kita menuntut ilmu? Yaitu yang pertama tadi, yaitu kita mengetahui hikmat dan didikan. Kita mengerti kebenaran, kita menjadi pandai, dan kita menjadi orang-orang yang berpengalaman. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, begitupun dengan kita sekalian yang sementara menuntut ilmu. Ilmu pengetahuan membuat kita menjadi pandai. Ilmu pengetahuan membuat kita menjadi orang-orang yang berpengalaman. Dan dari semua pengetahuan yang kita peroleh, kita akan menjadi orang-orang muda yang bijaksana dan berpengetahuan. Kita lihat pada ayatnya yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Maksudnya adalah kita semua harus mengerti
sepandai-pandainya pun kita, sekuat-kuatnya pun kita tidak peroleh itu dengan kekuatan dan kepintaran kita sendiri. Semua karena anugerah Tuhan. Takut akan Tuhan membuat kita mengerti bahwa kita ini ciptaannya. Kita ada dalam genggamannya. Takut akan Tuhan mendidik kita agar kita mengerti dalam kehidupan ini kita membutuhkan Tuhan. Adik-adik remaja, dalam kehidupanmu kamu berjumpa dengan begitu banyak sekali pengetahuan, begitu banyak sekali ilmu. Ilmu sosial kah? Ilmu sains kah? IPA, matematik, dan banyak lagi. Semua itu menjadikan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Iman pun punya tujuan yang sama. Kamu rajin beribadah, kamu rajin baca Alkitab, kamu rajin berdoa. Semuanya juga menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Adik-adik remaja, orang bijak tidak memisahkan iman dan ilmu pengetahuan. Ingat, tanpa ilmu pengetahuan, iman tidak akan merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan tanpa iman, ilmu pengetahuan hanya akan terjebak pada sebuah kesombongan dan itu dapat merusak peradaban dunia. Oke guys, stay at home. God bless you. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman. Kita sudah dikuatkan dan kita sudah punya pegangan dalam menghadapi masa-masa sulit saat ini. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum pundi persembahan dijalankan, kita akan menyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Doa syafaat yang akan dibawakan oleh Penatua Ibu Margareta Takaliuang. Adik-adik remaja yang dikasihi dan berkati Tuhan, mari sehati kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Putramu Yesus Kristus, kami bersyukur untuk bagian firman yang sudah kami baca dan renungkan bersama. Inilah yang harus kami lakukan di hari-hari terasa sulit saat ini Tuhan. Bahwa kami harus ada dekat dengan firman-Mu. Karena firman-Mu mengandung janji, memberi berkat, memberi kekuatan, dan sumber hidup yang abadi. Kebenaran-Mu yang kami renungkan saat ini, mengajar anak-anak remaja, bahkan kami sekalian,
bahwa sekalipun kami memiliki ilmu yang luas, tinggi dan dalam, itu tidak kami peroleh dengan mengandalkan kekuatan, kemampuan dan kepintaran kami sendiri. Semuanya semata karena anugerah Tuhan bagi kami. Dengan hikmat atau didikan kami beroleh ilmu. Ilmu yang membuat kami menjadi pandai, menjadikan kami orang-orang muda yang mengerti apa itu kebenaran, keadilan dan kejujuran, dan membuat kami menjadi orang yang berpengalaman. Kiranya Engkau memberkati anak-anak remaja gereja ini, Tuhan. Jadikan mereka orang-orang muda yang bijaksana, yang tidak pernah berhenti mencari ilmu. Dan dengan ilmunya itu, mereka akan memiliki banyak pertimbangan dalam hidup mereka. Ilmu yang sedang mereka raih di bangku sekolah mereka masing-masing, kiranya diberkati. Mereka yang sedang dan mungkin sudah menyelesaikan ulangan kenaikan kelas, kiranya juga diberkati, agar mereka memperoleh hasil yang baik. Bapa di surga, jadikan anak-anak remaja kami ini, anak-anak yang takut akan Engkau. Mereka dapat memahami mana yang baik dan mana yang tidak berkenan di hati Tuhan. Masa muda adalah masa indah yang mereka jalani saat ini. Banyak hal yang dapat mengganggu, bahkan dapat merusak moral, karakter, pikiran, bahkan hidup mereka sendiri. Jangan tinggalkan mereka, Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa kasih-Mu, karena mereka adalah generasi gereja, bangsa, dan negara. Karena itu tolonglah mereka ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami di sorga, saat ini seluruh bangsa kami merintih dan menangis dengan kasus COVID-19. Sepertinya perjuangan para relawan kemanusiaan yang ada di garis depan akan berkepanjangan. Karena korban akibat virus ini masih terus bertambah. Akankah kami terus ada dalam keadaan ini ya Tuhan? Ingatlah akan doa-doa dan seruan-seruan yang kami sampaikan kepadamu siang dan malam ya Tuhan. Tolonglah pemimpin-pemimpin bangsa ini, dari pusat sampai di desa-desa, para tim medis yang tak henti-hentinya bekerja, semua orang yang tulus hati, ambil bagian dalam pekerjaan kasus ini pun Tuhan, ingatlah akan setiap usaha mereka. Kehidupan pribadi dan keluarga mereka pun Tuhan tolonglah. Pelihara mereka seperti biji mata-Mu. Bapa di surga, berkati BPMJ Jemaat Maranatha yang juga tak henti-hentinya melakukan pekerjaan pelayanan agar pelaksanaan ibadah-ibadah tetap berjalan dengan baik. Pengorbanan waktu, tenaga, bahkan materi, semuanya kiranya ada dalam berkat Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan untuk Tuhan tidak akan sia-sia. Bapa di surga, berkati pemberian kami saat ini. Kiranya itu pun dapat digunakan untuk semua pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja, di masyarakat, atau di mana saja persembahan ini boleh digunakan. Ampuni kami Bapa bila kami belum dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Baiklah, kita akan akhiri ibadah remaja kita di sore hari ini. Dijemput semuanya berdiri, kita angkat pujian Yesus Jalan Kebenaran. Kebenaran
Mari kita menerima berkat. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali, ibadah kita selesai. Amin. Shalom.